Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah huwa waliyus salihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamal anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Ikhlas yang Allah tabaraka wa taala muliakan. Kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab ringkasan dari kitab Al-Jawabil Kafi milik Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah, yang mana kita sampai pada halaman 60 akhir. Halaman 60 akhir, paragraf yang terakhir tentang al-ikhlas. Dan ini sisa dari pembahasan kita dari pasal syirik pada perbuatan, syirik pada perkataan, dan syirik pada niat. Terakhir, para hadirin dan hadirat yang Allah muliakan, kita membahas tentang syirik jenis yang terakhir, yaitu syirik pada iradat wan niyat. Syirik pada keinginan hati serta niatnya. Yang kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, itu adalah al-bahrul ladzi la sahilalah, itu adalah seperti lautan yang tak bertepi. Artinya pembahasan tentang masalah syirik jenis ini yang kita namakan dengan apa? Riya, atau bisa juga dengan sum'ah, yang telah kita jelaskan sebelumnya. Apa bedanya riya sum'ah? Kalau riya perbuatan. Kalau sum'ah ucapan dan tulisan. Kalau sum'ah ucapan dan tulisan. Seorang habis beribadah lalu kemudian menulis di statusnya, di-upload fotonya. Apa ini? Ini sum'ah. Adapun riya, maka dia tidak berkata. Dia tidak berkata-kata. Dia hanya berbuat, akan tapi perbuatannya itu bukan karena Allah. Perbuatannya itu karena makhluk. Dan kata beliau, wa qalla man yanjumin, sedikit sekali yang mampu selamat dari penyakit riya tersebut. Makanya kita sebutkan di pertemuan yang lalu bahwasanya para sahabat kebanyakannya, bahkan bisa kita katakan seluruh para sahabat, yang mana mereka adalah sebaik-baik umat Nabi Muhammad SAW, mereka adalah orang-orang yang takut akan sifat ini, yaitu riya. Maka mereka senantiasa meminta kepada Allah agar dijauhkan dari sifat riya dan senantiasa muhasabah niat hatinya terus-menerus. Kemudian beliau di sini menyebutkan, ini masih sisa pembahasan kemarin agar pikiran kita flashback ke pertemuan yang lalu. Kata beliau, faman arada bi'amalihi ghaira wajhillah aw nawa syai'an ghaira taqarrubi ilaihi wa talabil jaza' minhu faqad asyraka fi niyatihi wa iradatihi. Di kitab antum apa? Faqad asyraka fi pakai nun apa ba itu? Pakai ba, yang benar nun. Itu kesalahan cetakan. Kalau ba jadinya bait. Bait apa artinya? Rumah. Maksudnya di sini adalah niyatihi. Faqad asyraka fi niyatihi wa iradatihi. Siapapun yang beribadah bukan untuk mencari wajah Allah atau meniatkan mendekatkan diri kepada Allah selain niat ini, atau selain mengharapkan pahala dari Allah, maka dia telah berlaku syirik dalam niatnya dan keinginan hatinya, atau yang kita sebut dengan bahasa riya. Kemudian lanjutannya, pembahasan kita hari ini, kata beliau rahimahullah, wal ikhlas. Adapun ikhlas, lawan dari riya, artinya adalah an yukhlisa lillahi fi aqwalihi wa af'alihi wa iradatihi wa niyatihi. Ikhlas di sini beliau mengartikan terjemahan ikhlas adalah an yukhlisa, seorang hamba memurnikan
Akhlasa yakhlisu itu artinya memurnikan. Memurnikan segala bentuk ibadahnya, baik itu ibadah aqwalihi, ucapan, wa af'alihi, perbuatan, wa iradatihi wa niyatihi, maupun niat hati. Baik itu amalan lisan, amalan anggota tubuh, maupun amalan hati. Dia ikhlaskan, dia murnikan seluruh keinginannya, tujuan ibadahnya hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ini arti ikhlas. Ini berbeda dengan ikhlas versi Indonesia ya. Kalau ikhlas versi Indonesia itu berarti ridho. Kalau orang misalkan berat sekali hatinya ketika kehilangan barangnya, temannya berkata kepadanya apa? Sudah ikhlaskan saja. Ini beda. Ikhlaskan ini artinya apa? Sudah ridho saja kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Tapi ikhlas versi kita, versi agama, versi yang benar adalah memurnikan segala tujuan ibadah kita, baik itu ibadah perkataan, perbuatan maupun ibadah hati. Kata beliau di sini, wa hadhihil hanifiyah, dan inilah yang dimaksud dengan istilah hanifiyah atau agama yang hanif. Agama yang hanif ini adalah agamanya Nabi Ibrahim. Kata beliau rahimahullah, millatu Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim alaihi assalatu wassalam. Allati amarallahu biha ibadahu kullahum, yang Allah perintahkan seluruh hamba untuk beribadah seperti agamanya Nabi Ibrahim. Dalam surat Ali Imran ayat 95, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 95, ini perintahnya. Apa dalil Allah perintahkan kita untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim? Surat Ali Imran ayat 95. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, sadaqallah, Allah jujur dalam setiap perkataan Allah. Wattabi'u, dan ikutilah wahai Muhammad, millata Ibrahim hanifa, dan ikutilah agama Nabi Ibrahim yang Allah sifati dengan agama yang hanif. Apa arti hanif? Hanif itu artinya kita fokus menuju Allah tabaraka wa ta'ala, dan hanif juga bisa berarti melenceng. Maksudnya melenceng di sini adalah melenceng dari peribadatan kepada selain Allah. Makanya kalau ada orang dalam bahasa Arab ketika kakinya seperti ini, ujung kakinya menghadap satu sama lain, apa istilahnya nih? X, kaki X lah, atau apa istilahnya? Ketika ujung jarinya menghadap satu sama lain, tidak keluar tapi ke dalam, maka itu dalam bahasa Arab disebut dengan ahnaf. Disebut dengan ahnaf. Lihat akar katanya, ada ha, ada nun, ada fa. Artinya apa? Artinya menghadap satu sama lain, itu arti hanif. Itu arti ahnaf. Makanya ada salah seorang sahabat yang para ulama khilaf, apakah beliau ini adalah seorang sahabat atau seorang tabi'in. Yang namanya adalah Al-Ahnaf ibn Qais. Yang namanya siapa? Al-Ahnaf ibn Qais. Ini sahabat yang luar biasa. Al-Ahnaf ibn Qais. Beliau adalah sosok yang menjadi simbol, apa istilahnya, simbol kebijaksanaan. Ahnaf ibn Qais. Yang bahkan ketika dia adalah pemimpin satu kaum Bani Tamim. Ahnaf ibn Qais ini ketika dia marah, maka di belakangnya ada 100.000 orang yang siap menghunuskan pedang berperang demi nama Ahnaf ibn Qais, yang mereka sendiri nggak tahu mereka berperang untuk alasan apa. Pokoknya Ahnaf ibn Qais ketua kaumnya marah, maka mereka pun marah. 100.000 orang marah tanpa sebab. Karena apa? Karena ketaatan mereka pada wibawanya Ahnaf ibn Qais. Ahnaf ibn Qais itu kakinya seperti ini. Makanya dinamakan, dijuluki sebagai Ahnaf. Apa arti hanif tadi? Hanif itu melenceng dari kesyirikan dan fokus kepada tauhid. Itu arti hanif. Dan Allah sebutkan bahasa ini, agama yang hanif, dalam Al-Quran berkali-kali. Dan Allah juga menggelari agama Nabi Ibrahim, millatu Ibrahim, dengan agama yang hanif. Kata beliau di sini, allati amarallahu biha ibadahu kullahum, yang Allah perintahkan kita semuanya untuk manut, untuk patuh,
untuk mengikut pada agama Nabi Ibrahim. Wala yuqbalu min ahadin ghairuha, yang mana Allah tidak menerima agama lain selain agamanya. Agama apa? Agama Islam. Wahia haqiqatul Islam, dan agama Nabi Ibrahim itu adalah hakikat agama Islam. Yang kata Allah tabaraka wa taala dalam surat Ali Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapapun yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala min, maka tidak akan diterima darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia termasuk di antara orang-orang yang merugi. Wahia, agama yang dimaksud di sini adalah agama Ibrahim, millatu Ibrahim, allati man raghiba anha min asfahi sufaha. Dan siapapun, agama yang siapapun enggan untuk beragama dengannya, enggan untuk meniti jalan agama Nabi Ibrahim, maka dia termasuk dari asfah as-safihin, asfahi sufaha. Maka dia termasuk di antara orang yang paling bodoh, orang yang paling dungu. Dan ini yang perkataan Ibnu Qayyim di sini hanya mengutip iktibas dari firman Allah tabaraka wa taala surat Ali Imran ayat 13. Allah berfirman, "Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah." Tidak ada yang benci kepada agamanya Nabi Ibrahim kecuali dia adalah orang yang bodoh. Kecuali dia adalah orang yang bodoh. Dan di sini mungkin muncul pertanyaan, kenapa Nabi Muhammad SAW, sosok manusia termulia, dia adalah Khalilullah, dia adalah kekasih pilihan Allah tabaraka wa taala, bahkan beliau SAW adalah Nabi yang paling mulia, Rasul yang paling mulia, ulul azmi termulia di antara seluruh ulul azmi yang lainnya. Bahkan beliau SAW adalah ketua seluruh manusia ketika dibangkitkan. Mengapa Nabi SAW diperintah untuk mengikuti Nabi selain beliau? Kenapa Nabi SAW diperintah untuk mengikuti millah Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim? Apa alasannya? Sebabnya ada dua. Sebab yang pertama adalah karena fitrah manusia, siapapun dia, mau bermental tempe, mau bermental kerupuk, maupun manusia yang bermental baja sekalipun, pasti membutuhkan yang namanya sosok suri tauladan. Pasti butuh yang namanya sosok untuk diikuti, untuk ditaati, untuk dijadikan suri tauladan hidupnya. Siapapun. Bahkan semenjak kita kecil, semenjak anak-anak masih balita itu, dia selalu mengikuti gerak dan ucapan ayahnya. Karena sosok dalam kehidupannya yang paling dia banggakan adalah sosok ayah. Makanya apapun yang diucapkan ayahnya diikuti oleh anaknya. Apapun yang dilakukan diikuti oleh anaknya. Apapun. Kemudian ketika dia beranjak dewasa, maka dia akan mengenal dunia lebih luas. Pasti dia akan mencari sosok lain dalam kehidupannya. Orang yang lebih mapan, orang yang lebih sukses rata-rata berkaitan dengan urusan dunia. Maka dia pasti akan cari sosok lain dan akan dia patuhi, akan dia ikuti jalannya. Tata cara dia makan, tata cara dia berjalan, pola hidupnya bagaimana ketika di pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, cara membaca dan lain sebagainya. Selalu jadikan panutan. Akan tapi agama Islam mengarahkan kita semuanya untuk menjadikan suri tauladan kita adalah siapa? Nabi SAW. Yang Allah perintahkan kita akan hal tersebut. Bahkan Nabi SAW butuh kepada yang namanya panutan. Siapa yang Allah perintahkan Nabi untuk dijadikan panutan? Ayahnya beliau SAW. Ayah moyangnya beliau SAW, yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad SAW berasal dari keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah anaknya Nabi Ibrahim. Bahkan yang paling mirip dengan Nabi yang paling mirip dengan perawakannya Nabi Ibrahim adalah Nabi Muhammad SAW. Dalam kejadian Isra Mi'raj, Nabi bercerita bahwasanya Nabi melihat Nabi Musa, rambutnya keriting, orangnya tinggi, rambutnya keriting. Lalu kemudian beliau melihat Nabi Isa. Kemudian beliau mengatakan ada salah seorang sahabat Nabi paling mirip dengan Nabi Isa. Lalu kemudian beliau mengatakan, dan yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim adalah aku.
adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi SAW sosok nabi terbaik pun membutuhkan yang namanya suri tauladan, membutuhkan yang namanya sosok untuk diikuti. Maka Allah tabaraka wa taala mengatakan, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah berfirman, sungguh aku menjadikan engkau wahai Ibrahim sebagai imam untuk diikuti, sebagai panutan, sebagai imam. Maka Nabi tidaklah diperintah untuk mengikuti orang lain kecuali siapa? Nabi Ibrahim. Itu alasan yang pertama. Kenapa Nabi sosok termulia diperintah untuk mengikuti Ibrahim? Sebabnya adalah karena siapapun kita pasti membutuhkan sosok, pasti membutuhkan panutan. Kemudian sebab yang kedua adalah dikarenakan Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang dicintai oleh seluruh agama. Dicintai oleh seluruh agama, bahkan agama yang tidak memiliki kitab samawi sekalipun. Mereka pasti mengaku-ngaku adalah pengikutnya Nabi Ibrahim. Bahkan orang Yahudi mengaku sebagai pengikutnya Nabi Ibrahim. Orang Nasrani menjadi sebagai pengikutnya, mengaku sebagai pengikutnya Nabi Ibrahim. Maka Allah bantah. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, wa ma kana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyah. Nabi Ibrahim bukan orang Yahudi. Nabi Ibrahim bukan orang Nasrani. Kalau Yahudi versi mereka, Nasrani versi mereka. Walakin kana hanifan muslimah. Akan tapi Nabi Ibrahim adalah seorang yang hanif. Agamanya adalah agama yang hanif. Muslim. Maka Allah bantah. Demikian pula orang musyrikin Arab. Kita mungkin penasaran, lah kok bisa orang-orang yang nggak punya pegangan kitab samawi yang mereka tinggal sebelum kehidupan Nabi SAW, sebelum Nabi ada, sebelum Nabi diutus, mereka kok punya ibadah-ibadah yang mirip dengan ibadahnya Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad. Seperti misalkan tawaf di Baitullah Ka'bah. Lah kok bisa mereka tawaf? Dari mana mereka punya ajaran seperti itu? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan karena mereka mengikuti sosok Nabi Ibrahim. Tapi Allah bantah kesyirikan mereka dengan perkataan Allah, wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim bukan orang musyrik. Maka Allah ajarkan Nabinya SAW dalam Al-Quran. Allah sebutkan beberapa kali untuk mengikut kepada millah Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membantah sebagai hujjah bantahan bagi mereka yang mengaku-ngaku sebagai pengikutnya Nabi Ibrahim. Ini loh agamanya Nabi Ibrahim. Ini loh sosok yang menjadi panutan, yang menjadi panutannya Nabi Muhammad SAW. Kalau kalian membantah dakwah Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad hanya mengikuti dakwahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi ini alasan. Ini sedikit tentang di luar pembahasan memang, cuman terkadang kita jauh sekali dari pembahasan semacam ini. Kita jarang sekali yang berbicara tentang millah Ibrahim, tentang agamanya Nabi Ibrahim. Padahal Allah perintahkan kita untuk itu. Allah perintahkan kita untuk ikut agamanya Nabi Ibrahim, dan ini sebabnya. Bahkan ketika kita pagi dan sore hari, kita diperintah untuk apa? Mengakui hal tersebut, mengikrarkan hal tersebut. Dalam doa pagi sore apa? Asbahna ala fitratil Islam. Ya Allah, kami berada di pagi hari sekarang karena di atas nikmat Islam. Kita ikrarkan bahwasanya kita pagi hari masih dalam kondisi muslim. Wa ala kalimatil ikhlas, dan berada pada kalimat ikhlas. Wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan kita pagi hari, sore hari masih menggenggam teguh ajaran agama Nabi kami, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala millati abina Ibrahim, dan kita pun masih menggenggam ajarannya ayah kami, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Jadi kita mengikrarkan hal tersebut dan kita harus tahu alasannya. Apa alasannya? Karena agama Islam bermula dari ajarannya Nabi Ibrahim alaihi salam, agama yang hanif. Kemudian kata beliau di sini pasal yang lainnya yaitu hakikatus syirk, hakikat kesyirikan. Hakikatus syirik, kata beliau rahimahullah, hakikat syirik itu ada dua. Yang pertama adalah at-tashabbuhu bil khaliq, yaitu menyerupakan diri dengan al-khaliq. Siapa al-khaliq? Allah tabaraka wa ta'ala. Al-khaliq artinya adalah yang maha
pencipta. Ini poin yang pertama, kesyirikan adalah menyerupakan diri dengan Allah, menyerupakan diri dengan Rabb, menyerupakan diri dengan yang Maha Pencipta, Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, syirik yang kedua adalah tashbih, menyerupakan lil makhluq bih, makhluk dengan Allah. Menyerupakan makhluk dengan Allah. Dan umumnya pengertian syirik yang biasa kita kenal, yang biasa dibawa oleh para ulama adalah apa? Arti syirik? Syirik itu adalah menyerupakan Allah dengan menyerupakan makhluk dengan Allah. Kita menyembah Allah, kita juga menyembah makhluk. Nauzubillahi min dzalik. Atau orang musyrik ketika berdoa, berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada makhluk. Maka seperti mereka menyembah Allah, mereka pun menyembah kepada makhluk. Ada keserupaan di sini. Maka ini makna syirik yang umumnya dibawakan. Apa makna syirik? Menyerupakan makhluk dengan Allah. Dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada dua makna di sini. Makna yang pertama apa? Menyerupai Allah. Menyerupakan diri dengan Allah. Kemudian makna yang kedua adalah menyerupakan makhluk dengan Allah. Kalau makna pertama, maka kita bisa ambil contoh seperti kesyirikan Fir'aun. Seperti kesyirikan orang-orang sombong, orang-orang congkak, para raja-raja yang mana mereka mengaku sebagai Tuhan lain selain Allah. Bahkan Fir'aun mengakui dirinya sebagai Allah dan tidak ada Allah lain selain dirinya. Ta'alallahu an dzalik. Maka syirik seperti ini, syiriknya para orang-orang sombong. Yaitu menyerupakan dirinya dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian syirik yang kedua adalah at-tashbihu lil makhluqi bih, yaitu menyerupakan makhluk dengan Allah. Hadza huwa at-tashbihu fil haqiqah. Inilah syirik. Inilah hakikat dari syirik. Inilah hakikat dari tashbih. Kalau kita mau paham perkataan Ibnu Qayyim dalam paragraf ini, kita harus paham apa itu tashbih. Tashbih itu dalam bahasa Arab artinya adalah penyerupaan. Adalah permisalan. Menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Kata Nabi SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Ini tasyabbuh. Apa arti tasyabbuh? Tasyabbuh artinya menyerupai. Kalau tashbih itu menyerupakan. Menyerupakan itu butuh objek. Kalau bahasa Arab ada namanya fi'il lazim, ada muta'addi. Ini beralih sedikit ke ilmu shorof ya. Kalau bahasa Arab ada namanya lazim, ada muta'addi. Dan sepertinya pernah kita bahas. Kalau lazim itu tidak membutuhkan objek. Seperti duduk. Adakah orang mengatakan, saya duduk orang? Tidak ada. Kalau butuh objek seperti makan. Saya makan, bukan makan orang. Saya makan nasi. Ada objeknya. Kalau bahasa Arab makan itu akala. Akala namanya fi'il muta'addi. Kalau di sini tashbih adalah fi'il muta'addi. Butuh objek. Artinya adalah menyerupakan. Kalau tasyabbuh tadi dalam hadis man tasyabbah biqaumin artinya adalah menyerupai. Mana yang butuh objek? Menyerupakan Allah dengan makhluk, menyerupakan makhluk dengan apa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau bahasa Indonesia agak ambigu ya kalau bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Arab lebih jelas insya Allah. Tapi intinya tasbih di sini artinya adalah menyerupakan. Tasbih di sini apa artinya? Menyerupakan. Dan ada firqah sesat, terutama dalam bab nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kita fokus pada dua firqah. Firqah yang pertama adalah ahlut ta'til atau mu'attilah. Mu'attilah adalah golongan yang menafikan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Siapa mereka? Mu'attilah. Ahlut ta'til. Siapa? Mu'attilah atau ahlu ta'til? Masih ini loh, masih kuat atau sudah bimbang? Ahlu ta'til atau
Mu'attilah. Ini kelompok yang menafikan sifat-sifat Allah. Yang berseberangan dengan kelompok ini namanya ahlu tashbih. Ahlu tashbih atau musyabbihah. Musyabbihah. Gampang ya? Ada ahlu ta'til, satu kelompok. Kelompok yang menafikan. Mengatakan tidak ada sifat bagi Allah. Ini fatal. Yang paling fatal di antara ahlu ta'til dan mereka pun berkelompok-kelompok. Di bawahnya ada pembagian kelompoknya. Yang paling parah di antara mereka adalah Jahmiyah. Pengikutnya Jaham ibn Sofwan. Jahmiyah. Antum ingat-ingat saja namanya Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah ini paling fatal dalam Mu'attilah. Kelompok yang menafikan sifat Allah. Kenapa paling fatal? Karena mereka menafikan tidak hanya sifat Allah, bahkan nama Allah pun tidak ada bagi mereka. Lalu Allah itu zat seperti apa bagi mereka? Ya, zat tanpa nama, tanpa sifat. Ini sudah pernah kita jelaskan. Kalau ada fulan misalkan, siapa fulan? Iya, siapa namanya? Dia tidak ada nama. Sifatnya bagaimana? Dia tidak ada sifat. Hah? Ini manusia apa jin ini? Ini makhluk halus seperti ini. Ini orang-orang Mu'attilah. Yang paling fatal di antara mereka adalah Jahmiyah. Yang paling ringan adalah Asy'ariyah. Asy'ariyah yang paling umum kita temukan di negara kita, kelompok Asy'ariyah. Jamaknya, bentuk pluralnya adalah Asy'ariyah. Yang mana yang paling sering kita dengar? Asy'ariyah apa Asy'ariyah? Hah? Asy'ariyah atau Asy'ariyah, dua-duanya sama ya? Asy'ariyah itu masuk ke mana? Masuk ke Mu'attilah. Adapun kelompok yang berseberangan dengan Mu'attilah apa? Musyabbihah. Yang paling fatal kalau Mu'attilah menolak sifat-sifat Allah. Yang paling fatal bahkan menolak sifat-sifat, bahkan nama-nama Allah ditolak. Yang berseberangan adalah musyabbihah. Berarti musyabbihah apa? Kelompok yang menetapkan nama-nama dan sifat Allah, tapi mereka apa tadi artinya tasbih? Menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kalau kita dengar ada orang bilang tangannya Allah seperti tanganku. Ada orang seperti itu? Ada. Mereka adalah kelompok musyabbihah. Yang paling parahnya mereka adalah Rafidhah. Rafidhah ini bukan dari Islam. Syiah Rafidhah. Ada seorang namanya Hisham ibn Hakam Ar-Rafidi. Hisham ibn Hakam Ar-Rafidi. Ini orang Rafidhah. Di antara ulamanya Syiah Rafidhah. Yang mengatakan untuk gambaran saja. Biar kita tahu ternyata ada orang seperti ini. Mereka, Hisham ibn Hakam Ar-Rafidi ini mengatakan bahwasanya Allah itu tingginya hanya sab'atu ashbar. Shibr itu berapa? Shibr itu 1 jengkal. 7 jengkal semana 7 jengkal? Setengah manusia ya? Setengah, mungkin 1 meter mungkin. Berapa 7 jengkal? Allah itu tingginya adalah sab'atu ashbar. Tingginya Allah hanya 7 jengkal. Ini musyabbihah. Ahlu tashbih. Orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Bahkan mereka tidak ragu-ragu untuk menggambarkan Allah seperti makhluk. Dengan kata-kata mereka. Allah itu tingginya 7 jengkal. Kadang dalam riwayat yang lain dia katakan Allah itu tinggi, tawil, arid, lebar. Allah itu tinggi dan Allah itu lebar. Dalam riwayat yang lain dari orang ini, dari penjahat seperti ini, dari kriminal seperti ini, dia katakan Allah itu seperti apa? Seperti kasabikati al-fiddah. Seperti batangan besi perak. Ya, tinggi, berwarna perak seperti itu. Ini apa? Syiah Rafidhah seperti itu. Ini yang paling fatal di antara musyabbihah adalah Syiah Rafidhah. Yang mana kelompok yang sering mentasbih Allah, apa tasbih? Menyerupakan Allah dengan makhluknya adalah As-Sabaiyah. Pernah antum dengar Sabaiyah? Sabaiyah ini adalah pengikutnya Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Abdullah ibn Saba al-Yahudi yang mengatakan kepada Ali, Antallah, engkau adalah Allah. Yang akhirnya dibakar sama Ali kelompok seperti ini. Dan ada alasan, disebutkan dalam buku tarikh, ada alasan kenapa Ali membakar kelompok ini. Padahal
Membakar itu adalah kekhususan Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak boleh makhluk membakar makhluk yang lain. Ada disebutkan oleh para ulama As-Sabaiyah. Jadi ada dua kelompok. Yang pertama adalah Mu'attilah, yang kedua adalah Musyabbihah. Bisa nggambar sekarang ya dalam pikiran kita ya. Ahlus sunnah di mana? Ahlus sunnah pasti di tengah. Ahlus sunnah di tengah-tengah. Maka di sini Al-Imam rahimahullah menyebutkan inilah hakikat dari tasbih. Apa hakikat dari tasbih? Hakikat menyerupakan Allah dengan makhluk. Hakikatnya adalah hakikat tasbih adalah ketika seorang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Inilah hakikat dari kesyirikan yang sejati. Ini kesyirikan. Adapun ketika seseorang menetapkan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala sebagaimana yang ada dalam Al-Quran, sebagaimana yang termaktub dalam kitab-kitab hadis Nabi SAW, apakah ini dinamakan tasbih? Apakah ini dinamakan orang-orangnya dinamakan musyabbihah? Jawabannya enggak. Jadi perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim di sini dalam awal paragraf ini untuk menjelaskan hakikat dari kesyirikan dalam bentuk tasbih. Karena ada orang-orang yang memang mensyirikan Allah, menyerupakan makhluk dengan Allah dalam bab nama-nama dan sifat Allah. Siapa mereka? Musyabbihah. Di antara mereka adalah Jahmiyah, kemudian yang paling ringan adalah Asy'ariyah. Bisa ngikuti sekarang ya. Asy'ariyah. Tapi kata Al-Imam Ibnu Qayyim di sini, bukan ini hakikat tasbih seperti ini. Seperti hakikat syirik adalah seperti tasbihnya Jahmiyah, tasbihnya Asy'ariyah. Adapun tasbih menurut perkataan antum, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Mu'attilah yang mengatakan bahwasanya orang-orang yang menetapkan sifat-sifat Allah disebut sebagai musyabbihah, maka ini salah. Ini salah kaprah. Karena kalau kita lihat orang-orang Asy'ariyah, mereka ketika mengatakan orang lain musyabbihah ada dua tujuan. Tujuan pertama adalah orang-orang yang benar mentasbih, yaitu Jahmiyah dan yaitu orang-orang Rafidhah dan yang semacamnya. Benar-benar menyerupakan Allah dengan makhluk, menyerupakan makhluk dengan Allah. Dan mereka pun terkadang menuding tasbih. Sebagai ahli tasbih, tudingan mereka tertuju kepada ahlu sunnah wal jamaah salafiyun. Makanya Imam Ibnu Qayyim di sini ingin membantah, bukan ini tasbih, bukan semacam ini bentuk kesyirikan. Syirik itu, tasbih itu bukan dengan menetapkan apa yang menjadi sifat-sifat Allah sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran dan termaktub dalam kitab-kitab hadis Nabi SAW. Bukan ini tasbih. Tapi tasbih itu ketika seorang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ini ringkasnya. Kata beliau di sini, paham? Paham ya? Kita kembali kata beliau, hadza huwa tashbihu fil haqiqah. Inilah hakikat dari tasbih. Ketika seorang menyerupakan makhluk dengan Allah dalam sifat-sifat Allah. Bukan isbatu sifatil kamal, bukan termasuk tasbih, bukan termasuk kesyirikan, adalah ketika seorang menetapkan sifat-sifat sempurna allati wasafallahu biha nafsahu, yang Allah sendiri mensifati zatnya Allah dengan sifat tersebut. Wa wasafahu biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bukan pula termasuk tasbih orang-orang yang menetapkan sifat-sifat yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Ini bukan tasbih. Maka hakikat ahlu sunnah wal jamaah, mereka adalah ahlu sunnah dan mereka bukan ahlu tasbih. Sekali lagi, karena Asy'ariyah biasanya ketika mereka tuduh orang lain sebagai musyabbihah, sebagai ahlu tasbih, tudingan mereka bukan kepada musyabbihah yang sebenarnya, tapi tudingan mereka kepada siapa? Kepada ahlu sunnah salafiyun. Tudingan mereka, antum buka YouTube, antum ketik mujassimah. Mujassimah itu artinya musyabbihah, yang suka menggambarkan jisim bagi Allah. Jisim itu artinya adalah tubuh bagi Allah. Yang mereka tuding adalah ahlu sunnah. Yang mereka tuding adalah salafiyun. Yang mereka tuding seperti itu. Kenapa?
Karena ketika mereka mendengar, mereka anti sekali ketika menyebutkan Allah itu punya tangan. Padahal Allah mengatakan demikian. Allah mengatakan tidak punya tangan. Allah mengatakan, kata Allah, bal yadahu mabsutatan. Kedua tangan Allah, bahkan dua, Allah katakan. Yadahu mabsutatan. Kedua tangan Allah terbentang luas untuk senantiasa memberikan hambanya rizki sesuai dengan kehendak Allah. Allah punya pendengaran. Allah punya penglihatan. Wa kana Allahu sami'an basira. Wa innallaha sami'un basir. Wa innallaha sami'un basir. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa kana Allahu sami'an basira. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah punya pendengaran, Allah punya penglihatan. Kita hanya menetapkan sifat-sifat yang termaktub dalam Al-Quran dan termaktub dalam hadis Nabi SAW. Yang kalau seandainya kita dituduh sebagai mujassimah, sebagai musyabbihah, maka mujassimah dan mujassimah yang paling tertuduh sebenarnya adalah Nabi SAW. Karena Nabi mengajarkan kita seperti itu. Kita hanya mengikut cara Nabi dalam menjelaskan. Nabi suatu ketika pernah menjelaskan dalam firman Allah tabaraka wa ta'ala, kata Allah, wa ma qadarullah haqqa qadarihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawat matwiyatun biyaminih. Allah katakan pada hari kiamat bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah, satu tangan Allah. Lalu kemudian Nabi praktekkan hal tersebut. Nabi menggenggam. Kemudian was samawatu matwiyatun biyaminih. Langit-langit semuanya dilipat berada dalam tangan kanannya Allah tabaraka wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya Allah, bahkan Nabi SAW mencontohkan, Nabi menggenggam, mencontohkan hal tersebut, menyatakan bahwasanya begini sifat Allah. Allah benar-benar menggenggam. Demikian pula ketika Nabi mendengar firman Allah, wa kana Allah sami'an basira, Allah Maha mendengar lagi Maha melihat, maka Nabi mengisyaratkan dengan dua jari beliau. Apa ini? Jempol dan telunjuk. Jempol menunjuk pada telinga, telunjuk menunjuk kepada mata. Dan Nabi katakan, wa kana Allah sami'an, mendengar, basira, melihat. Kalau seandainya mereka tuding kita sebagai mujassimah musyabbihah, maka kita hanya mengikut ajaran Nabi SAW, maka seharusnya pertama kali orang yang mereka tuding sebagai musyabbihah siapa? Nabi SAW. Padahal kita hanya mentauhidkan Allah sebagaimana mestinya dalam tauhid asma dan sifat. Masuk. Kurang 1 menit lagi. Taib. Demikian pula penjelasan sahabat Nabi SAW. Ini sekali lagi untuk menegaskan bahwa ini bukan tasybih. Bahkan ini adalah hakikat tauhid. Ini bukan syirik. Bahkan ini adalah hakikat tauhid. Apa syirik tadi? Menyerupakan makhluk dengan Allah. Ini bukan menyerupakan makhluk dengan Allah. Ini adalah hakikat tauhid. Tauhid apa? Asma dan sifat. Asma dan sifat. Para sahabat Nabi, bahkan mereka pun punya keyakinan sama dengan guru mereka, yaitu Nabi SAW. Para sahabat ketika mendengar hadis Nabi SAW, Allah yadhaku Rabbuna. Allah tertawa kepada seorang hamba ketika Allah melihat seorang hamba min qunuti ibadihi, dari keputusasaan hambanya. Wa qurbi ghiyarihi, padahal Allah mudah sekali membolak-balikan keadaan hambanya. Hamba putus asa karena kurangnya rizki, karena sakit yang terus-menerus, sakit yang menahun. Hamba putus asa karena di PHK misalkan, kita putus asa. Allah melihat, dari atas langit Allah melihat, dan Allah tertawa. Kenapa tertawa? Karena seharusnya hamba tersebut cukup meminta kepada Allah, Allah akan rubah keadaannya. Cukup bersabar atas keadaannya, maka Allah akan rubah keadaannya. Mudah bagi Allah. Tapi hamba tersebut malah berputus, maka Allah tertawa. Maka sahabat yang mendengarnya memahami arti hadis ini sesuai maknanya. Kata Nabi yadhak. Apa arti yadhak bahasa Arab? Tertawa. Maka tidak ada para sahabat yang menyerupakan, oh berarti Allah tertawa seperti tertawanya kita. Tidak ada. Para sahabat hanya berkata, ya Rasulullah, apakah Allah Rabbina yadhak? Apakah Allah Rabbuna yadhak? Apakah Allah tertawa? Maka kata Nabi, benar Allah tertawa.
Maka kata para sahabat, lan na'dima khairan min rabbin yadhak. Selamanya kita akan tidak pernah kehilangan, kehabisan kebaikan selama Rob kita punya Tuhan yang bisa tertawa. Bisa tertawa. Artinya tertawa itu adalah bentuk apa? Kelembutan. Bentuk kasih sayang. Seorang ibu ketika kerjaannya marah-marah terus nggak pernah ketawa, kira-kira apa nasib anaknya? Bonyok terus-terusan. Kenapa? Ya ibunya enggak punya sifat lembut, enggak punya sifat lembut. Tapi kalau ibu ngelihat anaknya salah numpahin air, bukannya marah tapi ketawa. Istri kita gitu. Kita misalkan ngelihat anak kita jatuh dari sepeda atau misalkan salah dalam hal apapun, numpahin, mecahin gelas, kita tertawa bukannya marah. Kira-kira anak kita bahagia enggak? Bahagia karena ayahnya tidak gampang marah. Walillahil masalul a'la. Ini mungkin Allahu a'lam. Azan dulu. Kita lanjut. Kata beliau rahimahullah di sini, maka bukan termasuk di antara tasybih adalah ketika seorang menetapkan apa yang menjadi sifat kesempurnaan Allah tabaraka wa taala yang termaktub dalam Al-Quran dan termaktub dalam hadis Nabi SAW. Yang Allah sifati diri Allah dengannya, yang Rasulullah SAW sifati Allah dengan sifat-sifat tersebut. Fa'akasa man nakkasallahu qalbahu. Jadi sebenarnya masalah antara musyabbihah dan masalah antara mu'attilah itu tentang dalil saja. Mereka semua punya dalil. Mu'attilah punya dalil, musyabbihah punya dalil. Firqah-firqah yang sesat mereka semua punya dalil. Mu'attilah mereka punya dalil. Orang yang menafikan sifat Allah mereka punya dalil. Dalil mereka adalah laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa bagi Allah. Maka mereka melihat ada sifat-sifat yang serupa dengan makhluk. Ada sifat-sifat Allah yang serupa dengan makhluk. Maka mereka katakan sifat ini tidak berhak untuk Allah. Tidak layak untuk Allah. Dan mereka berdalil tidak ada yang serupa dengannya. Laisa kamitslihi syai', maka mereka nafikan. Mereka berdalil dengan laisa kamitslihi syai'. Seperti misalkan Allah turun ke langit dunia. Apakah mungkin Allah itu turun? Padahal Allah maha tinggi. Allah ini merendahkan zatnya Allah tabaraka wa ta'ala. Bagaimana mungkin Allah turun? Makhluk juga turun. Maka kata mereka ini termasuk di antara bentuk tasbih Allah dengan makhluk. Maka mereka pun menafikan sifat turunnya Allah. Maka mereka mentakwil. Maka mereka mengatakan maksud dari hadis turunnya Allah di sepertiga malam yang akhir adalah turunnya rahmat dan ridha Allah bagi orang yang sholat tahajud, bagi orang yang berdoa di sepertiga malam yang akhir. Yang turun apa? Bagi mereka Asy'ariyah yang turun adalah rahmatnya Allah. Sebagian mereka mengatakan enggak, yang turun adalah malaikatnya Allah. Mereka mentakwil, mencari cara. Karena mereka berdalil laisa kamitslihi syai'. Orang musyabbihah juga punya dalil. Apa dalil mereka? Wa huwas samiul basir. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Allah mengatakan Allah maha mendengar. Maka pendengaran Allah seperti pendengaran makhluknya. Penglihatan Allah juga seperti penglihatan manusia. Padahal monyet dengan pendengaran kita saja sama apa beda? Beda. Penglihatan kita sama penglihatan monyet, penglihatan sapi sama beda? Sama? Beda. Bagaimana dengan penglihatan makhluk sama penglihatan makhluk lain beda? Bagaimana dengan penglihatan Al-Khaliq dengan makhluk? Pastinya jauh berbeda. Maka Ahlussunnah wal Jamaah mengumpulkan potongan dua dalil tadi. Laisa kamitslihi syai', dalilnya Mu'attilah. Wa huwas sami'ul basir, dalilnya musyabbihah. Dan mengumpulkan keduanya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang serupa bagi Allah. Dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Mereka mengatakan Allah memiliki penglihatan. Allah memiliki pendengaran. Tapi pendengaran dan penglihatan Allah tidak akan pernah sama dengan penglihatan siapapun. Jadi ini ringkasnya jalan keluar dari perdebatan antara musyabbihah dengan
Mu'attilah. Ahlu sunnah berdalil laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Kata beliau di sini, fa'akasa man nakkasallahu qalbah. Maka kemudian hakikat tauhid ini berbolak-balik. Siapa yang membolak-balik? Orang-orang yang Allah jadikan hati mereka berbolak-balik. Mereka yaitu ahlu ta'til, orang-orang mu'attilah, yang mana mereka mengatakan ahli tauhid adalah musyabbihah. Padahal ahlu tauhid tidak tasbih. Ahlu tauhid hanya menetapkan sebagaimana yang ada dalam Al-Quran, sebagaimana yang ada dalam hadis. Mereka yang kata beliau rahimahullah, yang Allah bolak-balikkan hati mereka. Mereka sudah tidak bisa lagi melihat ini hak, ini batil. Tidak bisa melihat. Kenapa? Apa sebabnya? Karena mereka terus-menerus mencari kesalahan. Mereka terus-menerus mengikuti kesalahan. Akhirnya Allah pun membolak-balikkan hati mereka. Sehingga mereka membolak-balikkan arti tauhid. Mereka membolak-balikkan makna seperti ini. Wa a'ma 'aina basiratihi, dan orang-orang mereka itu adalah orang-orang yang Allah butakan mata penglihatan mereka. Wa arkasahu bilabsihil amr, dan Allah pun membolak-balikkan mereka dengan cara mereka membolak-balikkan hakikat tauhid dengan kesyirikan. Wa ja'ala tauhida tashbihan. Apa bentuk cara mereka membolak-balikkan makna tauhid? Mereka jadikan tauhid sebagai tasbih. Padahal ini adalah tauhid. Mereka katakan ini adalah tasbih. Wa tashbiha ta'ziman wa ta'atan. Sementara yang lain, musyabbiha, mentasbihkan Allah dengan sifat Allah dengan sifat makhluknya, menyebutkan inilah hakikat ketaatan. Inilah hakikat dari pengagungan Allah tabaraka wa ta'ala. Fal musyrik, maka kata beliau menegaskan sekali lagi, kesyirikan, pelaku kesyirikan adalah musyabbih lil makhluk bil khaliq fi khasaisil ilahiyah. Adalah mereka yang menyerupakan makhluk dengan Allah pada sifat-sifat yang menjadi khusus milik Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi ada, ini makna syirik. Apa makna syirik? Menyerupakan makhluk dengan Allah pada sifat dan perbuatan khusus menjadi milik Allah. Karena ada sebagian perbuatan, sebagian sifat yang ada keserupaan antara Allah dengan makhluknya. Seperti apa? Kita hidup. Allah hidup. Apakah sama antara hidupnya manusia dengan hidupnya Allah? Jawabannya enggak sama. Ini ada keserupaan. Yang seperti ini kita tidak disebut sebagai orang musyrik ketika kita mengatakan manusia hidup. Karena Allah juga hidup. Apakah kita menyamakan sifat makhluk dengan sifat Allah? Menyamakan sifat makhluk, sifat khalik dengan sifat makhluk? Jawabannya enggak. Karena ini diantara sifat yang sama antara Allah dengan makhluk. Contohnya seperti mendengar, melihat, mengetahui. Allah alim, Allah maha mengetahui. Manusia juga mengetahui. Apakah sama antara sifat mengetahui makhluk dengan Allah? Jawabannya tidak sama. Perbuatan misalkan, perbuatan turun tadi yang kita sebutkan, Allah turun di sepertiga malam yang akhir. Allah turun, makhluk juga turun. Apakah disebut syirik ketika kita katakan Allah turun? Sebut syirik? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena ini sifat yang ada pada makhluk sebagaimana ada pada Al-Khaliq. Contoh yang lain, sifat yang lain contohnya, sifat yang tidak khusus menjadi milik Allah. Sifat apa? Menggenggam, melepaskan. Allah yakbit wa yabsut. Allah menggenggam, melepaskan. Kita pun menggenggam, kita melepaskan. Tapi apakah disebut sebagai orang musyrik ketika mengatakan Allah menggenggam, melepaskan, makhluk menggenggam, melepaskan. Allah menggenggam, melepaskan. Apakah disebut musyrik? Jawabannya enggak. Tapi disebut musyrik ketika menyamakan makhluk dengan Allah pada sifat yang menjadi kekhususan milik Allah. Maka ini arti syirik. Apa arti syirik? Menyamakan makhluk dengan Allah pada sifat yang khusus menjadi milik Allah. Contohnya seperti kata beliau, fa inna min khasaisil ilahiyah, sifat ilahiyah yang menjadi milik Allah saja. Contohnya adalah at-tafarrudu bimilkid durri wan naf'i. Seperti dialah Allah satu-satunya yang mampu memiliki kemampuan untuk mendatangkan madarat dan kemampuan untuk mendatangkan manfaat. Adakah makhluk yang mampu melakukannya? Tidak ada.
Tidak ada. Wal ata'i wal man'i, dan mampu memberi dan mencegah. Mampu memberi dan mencegah. Dalilnya Allah adalah satu-satunya zat yang mampu mendatangkan madarat dan memberi manfaat adalah hadis Ibnu Abbas. Kata Nabi SAW, ketahuilah dalam hadis Ibnu Abbas bahwasanya kalau seandainya seluruh umat mereka semua berkumpul untuk memberikan kepadamu manfaat, seluruh umat, manusia maupun jinnya, bekerja sama untuk menjadikanmu raja misalkan, atau memberikan kekayaan untukmu, la yanfa'uka bisyai'in illa bisyai'in qad kataballahu lak. Mereka tidak akan mampu sampai sesuatu itu telah tertulis pada takdirnya Allah tabaraka wa ta'ala. Artinya siapa yang memberikan manfaat pada hakikatnya? Allah tabaraka wa ta'ala. Dan mereka pun seluruh umat, seluruh makhluk tidak akan bisa mendatangkan bahaya kecuali pada sesuatu yang telah Allah catatkan itu sebagai takdir kita. Kata Nabi SAW, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Telah kering pena untuk mencatat takdir dan telah kering pula, telah diangkat pena dan telah kering lembaran-lembaran lauhul mahfuz. Ini dalil bahwasanya satu-satunya yang memberikan manfaat dan madarat adalah Allah. Jadi hati-hati ketika kita berkata-kata yang berkaitan dengan pemberi manfaat atau pemberi penjauh madarat. Misalkan ketika kita katakan, alhamdulillah, kalau bukan karena, nggak ada alhamdulillahnya misalkan, kalau bukan karena Pak Polisi sudah kemalingan rumah. Ini apa ini? Ini kata-kata syirik kecil. Ini kata-kata syirik kecil. Kalau bukan karena engkau wahai dokter, maka anakku sudah tidak mungkin diselamatkan lagi. Tidak mungkin bisa hidup kembali. Apa ini? Ini syirik. Kenapa? Karena satu-satunya yang bisa mendatangkan manfaat dan menjauhkan madarat hanya siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi ketika ada kata-kata semacam ini keluar, waspada. Ini kata-kata syirik. Syirik kecil ketika kita keluar dengan tidak disengaja. Tidak sengaja ikut orang-orang kebanyakan karena keseringan nonton TV misalkan, sinetron adegan-adegannya, biasa kalau dokter selesai menyembuhkan, ya biasa kita katakan, makasih Pak Dokter, kalau bukan karena engkau Pak Dokter, anakku nggak akan selamat. Kita hanya ikut-ikutan, terbawa suasana, terbawa kebiasaan orang banyak. Ini syirik kecil. Tapi kalau diiringi dengan keyakinan, syirik besar. Syirik besar artinya mengeluarkan dari agama. Ketika kita belum bertaubat, kita mati, maka hukumannya adalah neraka kekal selamanya. Ini hanya perkataan. Tapi perkataan syirik ini sudah bisa membahayakan diri kita. Jadi ini yang kata beliau sebagai hakikat kesyirikan adalah ketika seorang menyamakan makhluk dalam kekhususan Allah tabaraka wa ta'ala, yang mana di antara kekhususan tersebut adalah yang mampu mendatangkan manfaat dan menjauhkan madarat hanyalah Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi ketika kita mengatakan ada seorang yang mampu demikian, maka kita sedang melakukan kesyirikan. Syirik kecil atau besar? Tergantung niat hati. Jadi ini masalah yang dianggap remeh, padahal masalah serius. Tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallah azim. Kalian kira ini perkara remeh, padahal di sisi Allah ini perkara yang sangat besar. Maka sering-seringlah kita berdoa kepada Allah dengan doa agar terhindar dari kesyirikan, baik kesyirikan yang kita ketahui maupun kesyirikan yang tidak kita sadari. Apa doanya kemarin? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika fima a'lam wa astaghfiruka fima la a'lam. Sudah dicari kemarin? Hah? Cari. Minta banyak-banyak berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari segala jenis kesyirikan yang kita ketahui maupun syirik yang khafi, syirik yang tersembunyi, yang bahkan lebih tersembunyi dari suara langkah kaki semut sekalipun, sebagaimana sabda Nabi SAW. Aqulu ma tasma'un, Allahu alam, wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.